Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam channel Ojatsu TV. Mudah-mudahan sahabat semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan rezeki yang berkah oleh Allah lewat jalan bisnis yang tentunya sesuai syariah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam video ini saya ingin berbagi bagaimana supaya kita dikejar-kejar calmit, dalam artian kita tidak harus prospek, tidak harus nawar-nawarin ya, apalagi sampai ngemis-ngemis untuk menjual produk kita atau mengajak bermitra ya, bermitra dengan kita, tapi orang yang mencari kita, orang yang mengejar-ngejar kita untuk bermitra atau berbisnis dengan kita atau membeli produk kita. Oke, langkah yang pertama adalah hindari merayu calon prospek Anda. Rayulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikan hati setiap manusia. Ya. Orang itu mau beli atau tidak, ya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah branding. Ada yang tahu branding? Branding adalah pandangan yang baik di hadapan calon mitra kita. Atau membuat mitra kita ini tanpa kita tawarin udah tertarik dengan karakter kita, dengan diri kita ya. Cara membangun brand itu sendiri salah satunya dengan dekat-dekat bersama orang yang sudah sukses ya. Makanya kalau ketemu orang yang sudah sukses atau yang ahli di bidangnya, itu jangan lupa foto ya, sering bergaul dengan mereka, simpan di sosmed Anda. Terus branding ini bisa juga dengan Anda memposting gambar-gambar atau foto-foto Anda yang berhubungan dengan bisnis Anda ya. Misalkan Anda bisnis eco racing, maka posting Anda sedang melakukan bisnis itu, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bisnis eco racing. Misalkan sedang SLC, sedang ketemu dengan owner, sedang ketemu dengan leader, sedang ketemu dengan calon mitra gitu ya. Dan pastikan kata-kata yang Anda simpan dalam postingan itu positif. Positif dalam artian selalu bersyukur ya, meskipun Anda misalkan belum punya atau belum mendapatkan hasil apa-apa karena memang mungkin baru bergabung dan belum tahu ilmunya, tapi pastikan positif. Kalau Anda belum dapat mobil ya, maka yang dibahas alhamdulillah saya bergabung dengan eco racing ini merasakan berdekatan dengan orang-orang yang sukses. Misalkan seperti itu ya. Atau kalau Anda baru dapat motor ya, ungkapkan yang positif yang Anda dapatkan ketika melakukan bisnis itu. Cara branding yang ketiga adalah dengan banyak komunikasi dengan orang-orang yang sukses tadi ya. Sering-sering ketemu dengan yang udah dapat Pajero, sering ketemu, datengin ke rumahnya atau janjian di mana, atau hadiri setiap seminar-seminarnya, atau lihat Facebooknya, lihat IG-nya, lihat YouTube-nya gitu kan. Terus sehingga apa? Sehingga nanti frekuensi kita itu sama dengan mereka. Nah, yang ketiga, posisikan Anda sebagai solusi. Kalau Anda dilihat oleh orang lain sebagai solusi ya, orang lain berpikir bahwa kayaknya si Anu bisa membantu saya deh untuk melunasi hutang-hutang saya, maka Anda akan dikejar-kejar. Tanpa harus Anda mengemis-ngemis, merayu-rayu, Anda akan dikejar-kejar calon mitra Anda. Jadi sangat simpel ya, dalam berbisnis mindset kita adalah bagaimana membentuk karakter diri kita, bukan mencari atau mengemis kepada calon mitra kita atau bahkan mengemis kepada calon pembeli kita. Allah tidak suka orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan manusia. Kalau rendah hati boleh dan dianjurkan. Kalau merendahkan diri di hadapan makhluk Allah tidak boleh. Kita hanya boleh merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi untuk dikejar-kejar mitra, Anda tidak harus mengemis-ngemis. Boleh Anda berkenalan dengan orang ya, mindsetnya adalah membantu calon mitra. Contoh, hanya memberikan informasi, alhamdulillah Pak, saya sedang berbisnis syariah yang bantu umat bebas hutang riba. Siapa tahu Bapak punya minat untuk bermitra dengan kami, boleh minta nomor handphonenya, kalau tidak pun tidak masalah. Seperti itu. Tidak harus ada merayu atau mengemis-ngemis, memohon-mohon, minta-minta, nggak usah ya. Karena Allah tahu dalam isi hati kita. Kalau kita niatnya baik membantu orang lain, maka akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang menghina, orang-orang yang tidak tahu tapi sok tahu gitu kan, orang-orang yang hobinya fitnah itu pasti ada gitu ya. Santai aja, nggak usah dihiraukan, itu hanya penghias aja, penghias kesuksesan kita. Jadi itu 3 langkah. Yang pertama, jangan mengharap kepada manusia, jangan mengemis kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Yang kedua, pastikan branding Anda ya.
Sebelum Anda menawarkan sebuah produk, pastikan branding Anda memang sedang menjalankan bisnis di produk tersebut. Ya, dari mulai IG, dari mulai Facebook, dari mulai YouTube, ya, pastikan semuanya postingan tentang bisnis yang sedang akan Anda lakukan, dan pastikan kata-katanya positif. Ya, pastikan kata-katanya positif, berkumpul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang sudah sukses di bisnis itu. Biarkan orang-orang itu kepo atau penasaran terhadap bisnis yang kita jalani. Yang ketiga, posisikan Anda sebagai solusi, bukan malah Anda menjadi masalah baru bagi orang lain. Ya, karena orang itu mencari solusi, bukan mencari masalah. Kalau Anda dilihat oleh orang lain sebagai solusi, ya, orang lain berpikir bahwa kayaknya si Anu bisa membantu saya deh untuk melunasi hutang-hutang saya, maka Anda akan dikejar-kejar. Tanpa harus Anda mengemis-ngemis, merayu-rayu, Anda akan dikejar-kejar calon mitra. Jadi 3 hal ini silahkan dilakukan, diamalkan. Insya Allah saya sudah praktekkan dan sudah banyak mitra-mitra yang sukses mempraktekkan ini. Intinya kalau Anda sukses menjalankan 3 hal ini, insya Allah Anda akan dikejar-kejar calon mitra atau pembeli Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, supaya bisa berlangganan menonton video di channel ini. Dan kalau ingin ada pemberitahuan setiap ada video baru, diklik aja tanda loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di puncak kesuksesan.